Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, sayangnya cryptocurrency market kembali koreksi sebesar 0,83% dengan total market cap mencapai di 1,04 triliun US dollars dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,23% dan juga penurunan volume sebesar 9,91%. Untuk Bitcoin sendiri terjadi koreksi sebesar 1,32% dan membuat Bitcoin kembali di bawah dari 26.000 ya. Jadi kemarin sayangnya PR-nya gagal untuk dilakukan oleh Bitcoin ya. Untuk Ethereum terjadi koreksi tapi lebih kecil di 0,6% saja di angka 1634. Lalu untuk BNB terjadi koreksi sebesar 0,92% di 214,92. Lalu untuk XRP terjadi koreksi super tipis sebesar 0,04% saja dan sekarang trading di angka 50 sen. Lalu untuk Dogecoin terjadi peningkatan tipis sebesar 0,3% di angka 0,06. Cardano lanjut lagi koreksi sebesar 0,71%. Solana terjadi koreksi sebesar 1,71% di angka $19.59. Dan yang terakhir untuk Tron terjadi koreksi tipis sebesar 0,05% saja di angka 0,07. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini secara overview-nya. Selanjutnya kita akan geser ke Economic Calendar. Sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini Bybit sedang ada berita bahagia bagi kalian yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, atau di Thailand ya. Kita bisa menangkan berbagai macam hadiah di sini, seperti satu Alienware M18 laptop, ada 2 iPhone 15 Pro Max, ada 3 PS5, 2,5 ETH dan total 18.000 USD dalam bentuk USDT dan berbagai macam token-token lainnya. Bagaimana cara ikutannya? Ya, kita bisa lihat di sini buat yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, dan Thailand saja. Ya, yang keren dari sini adalah 100% win rate. Jadi nggak ada ceritanya kita udah dapat satu chance dan kita nggak dapat hadiah. Ya, tinggal pertanyaan dapat hadiahnya apa? Ya, cara untuk mendapatkan si chance seperti apa? Gampang banget. Yang pertama di sini untuk lucky draw-nya kita bisa melakukan first time deposit ya dengan total deposit lebih dari 100 USD. Nah, kita bisa mendapatkan satu chance ya. Setelah itu juga kalau kalian melakukan trading futures dengan bot trading lebih dari 300.000 USD, kalian mendapatkan satu chance lagi. Trading derivatif lebih dari 800.000 USD secara volumenya bisa mendapatkan dua chance. Lalu derivatif trading lebih dari 5 juta USD mendapatkan dua chance. Dan dengan volume 15 juta bisa mendapatkan 3 chance. Dan yang terakhir untuk mendapatkan 6 chance, kalian bisa mendapatkan dengan cara derivative trading dengan volume sebesar 50 juta US ya. Nah, mungkin yang paling gampang yang ini dulu deh ya. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, boleh pertimbangkan untuk melakukan first time deposit ya dengan total deposit lebih dari 100 USD. Dan buat lo yang belum punya bisa klik di link referral kita di bawah ya. Rulesnya ya sekali lagi untuk Kamboja, Indonesia, Philippines, dan Thailand dan sudah menyelesaikan KYC level 1 atau 2. As easy as that ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang tertarik pengen punya iPhone 15 Pro Max, PS5, Alienware M18 dan seterusnya bisa ikutan event ini. Oke, dan sekarang kita geser ke Economic Calendar untuk hari ini tanggal 9 September 2023 ya. Hari Sabtu, kita bisa lihat ya hari Sabtu biasa nggak ada yang terlalu penting, hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja dari US. Jadi biasanya nggak terlalu ngaruh ke markets. Jadi untuk hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Sementara untuk besok ya, besok lebih parah lagi hari Minggu tanggal 10 hanya ada bintang 1 saja dan itu hanya satu, jadi nggak akan terlalu ngaruh ke markets. Fokus kita pada hari ini dan besok bisa lebih fokus ke TA ya. Oke, selanjutnya kita geser news ini datang dari Turki ya, di mana CEO dan bos dari Torex Cryptocurrency ini Chex ya seingat gue ya, yes benar ya, Chex yang di 2021 ya, dia collapse, dia bangkrut dan dia sekarang dihukum penjara 11.196 tahun ya untuk fraud. Ya, intinya sih sebenarnya hukuman seumur hidup ya. Jadi ya lagi-lagi pentingnya kita pilih-pilih exchanger ya, jangan sampai asal gitu dan tetap boleh pertimbangkan untuk punya hardware wallet ya. Nah, selanjutnya kita geser ke analisa di Twitter. Ini ngomongin soal Fisher ya.
Nah, jadi ini tuh satu indikator yang cukup unik juga sebenarnya. Jadi mirip-mirip kayak RSI, tapi bisa dibilang ini secara time frame besar lumayan akurat ya. Akurat untuk memprediksikan beberapa local tops untuk Bitcoin ya. Jadi buat lo yang nonton ACWT kemarin kemungkinan besar sudah tahu gue udah bahas mengenai di sini early tops ya. Di apa namanya di cycle biasanya tuh di ini ya tahun 1 sama tahun sorry bukan tahun 1 tapi akumulasi sama tahun preparation. Nah, untuk sekarang kita sudah dapat early top di 2023 di Juli ya. Nah, di sini biasanya ditunjukkan dengan apa? Cross ya atau disebutnya di sini negative cross dari si Fisher ya. Nah, udah gitu yang terjadi apa? Biasanya koreksi. Nih seperti di sini ya, koreksi. Nah, setelah koreksi di sini, kita nunggu di sini positive cross seperti di sini, seperti di sini dan juga di sini ya. Nah, biasanya positive cross ini terjadi dalam cycle itu 2 kali ya. Di sini. Kenapa? Karena terjadi ada namanya early tops di tahun akumulasi dan di tahun preparation. Sini ya, early tops pertama, udah gitu positive cross. Yang kedua di sini ada early top lagi, positive cross lagi di sini. Nah, yang unik itu kemarin terjadi sampai lebih dari lebih dari 2 kali, terjadi 3 kali karena di sini tuh ada Black Swan event, dimana kita tahu waktu itu Bitcoin terjadi crash yang lumayan karena COVID crash ya. Nah, jadi kali ini kita tinggal tunggu si positive cross-nya nih ya. Saat sudah terjadi positive cross seperti di sini, biasanya akan mulai rally lagi ke atas ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk analisa di Twitter. Selanjutnya kita akan masuk ke TA kita. Untuk Bitcoin, kita bisa lihat kondisinya itu sayangnya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Gagal mempertahankan EMA 20 dan gagal juga mempertahankan 26.000 lebih 32 ya. Jadi sekarang dia daily close di tepatnya itu di 25.733,47 ya. Nah, untuk sekarang PR-nya kita permudah deh untuk Bitcoin. Ya, sekarang PR-nya adalah bertahan di atas dari 25.733 begitu ya. Nah, untuk di weekly-nya ya, kembali lagi kita ngomongin soal satu scenario yang sudah kita pernah bahas beberapa kali sebenarnya sih ya. Tapi kita bahas lagi nggak apa-apa. Yaitu adalah saat Bitcoin kena reject oleh bull support band. Ya, gua nggak usah ngomong panjang lebar, kita kasih lihat datanya aja ya. Kita di sini ke reject apa yang terjadi? Drop, membuat lower low. Lalu kemana lagi ya? Di sini ke reject. Terus buat apa lagi? Lower low lagi. Kita cek lagi di sini ya. Ke reject. Nah, ke reject apa yang terjadi? Lower low. Dan bahkan sampai kalau kita tarik ke sini ya. Ke mana nih? Nih, sampai ke sini. Ke reject apa? Lower low. Ke reject, lower low. Jadi siap-siap. Possibility untuk lower low masih cukup besar ya, walaupun bukan pasti lower low. Tapi ya kemungkinan besar kalau secara dari data-data sebelumnya 25.411 bisa tembus begitu. Jadi harus siap-siap. Kemungkinan akan bisa kena EMA 50 di weekly atau mungkin juga kena struktur di sini antara dua ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar ya. Untuk indeks dolar sendiri kita bisa lihat ya terjadi peningkatan yang signifikan. Dia sekarang di 105 ya, udah mulai di 105,05 ya. Kan sekarang lagi market close, soalnya udah Sabtu. Nah, sangat disayangkan, tapi ya sudah ya, mau digimanain lagi, memang momentumnya lumayan kuat untuk indeks dolar. Nah, harapan gue adalah dia bisa ke reject seperti ini nih. Ya, dia ke reject di sini, retest 1, retest 2 di 105,62 ya. Lalu membuat lower low dan ya intinya membuat lower low, lower high dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk indeks dolar. Dan selanjutnya kalau kita ini mungkin langsung masuk aja ke buy limit ya. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan buat lo yang masih belum punya hardware wallet dan ingin punya, boleh pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands hardware wallet yang ada di sini ya. Jadi ya tentunya nggak perlu deg-degan lagi, ya nggak usah mikirin asli atau enggak.
karena dia authorized reseller, dan juga ada free shipping di seluruh Indonesia. Dan seperti biasa kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin berarti posisi spotnya buy limit 1 dan kedua kembali tembus ya. Yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga, dan kemarin pun harusnya kena kalau buat lu yang pasang buy limit di situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot di Bitcoin, tinggal tersisa di 25.733. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya. Lagi-lagi masih belum kena target TP. Posisi long kita masih cukup jauh ya. Jadi untuk posisi long kita bisa pertahankan dulu aja karena SL-nya masih jauh di sini ya. Oke. Nah, untuk posisi shortnya sampai sekarang masih sama ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 27.721, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 25.692. Dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini ya. Dia lagi-lagi ke reject oleh MA20 dan kembali retest ke 1623. Untungnya masih tetap bisa bertahan di atas dari 1623 ya. Jadi buy limitnya lagi-lagi yang tinggal tersisa untuk Ethereum adalah buy limit ketiga di 1623. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini ya, posisi longnya masih otomatis belum kena target TP ya. Nah, target TP untuk posisi long kita itu masih di 1730. Dan untuk SL lu boleh pilih antara di 1600 pas atau boleh juga di 1547 ya. Ini tentunya SL-nya lebih dalam ya. Nah, untuk posisi shortnya adalah di sini, tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1730 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1627 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Ethereum. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP lagi-lagi kemarin retest untuk keberapa kali nih? Kedua kali di 50 sen ya. Nah, jadi untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama di 45 sen, buy limit kedua di 40 sen, dan buy limit ketiga di 38 sen. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 50 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 47 sen ya. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 47 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 54 sen. Dan untuk BNB, sayangnya untuk BNB MA20 dan 216,1 gagal dipertahankan. Artinya buy limit pertama kembali jebol. Yang tersisa adalah buy limit kedua di 205 dan buy limit ketiga di 196,9 ya. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini, apabila nanti terjadi retest 1, retest 2 di 210,3, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 227,8 dan dengan SL ya atau stop loss di 203,9 ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 227,7, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita bisa pilih nih di 210,3, itu lebih konservatif, lebih agresif di 203,9 ya. Itu untuk posisi shortnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat dia kembali retest lagi ke 25 sen alias ke buy limit kedua ya. Jadi untuk posisi spot di Cardano masih sama seperti kemarin tapi sudah kena retest lagi yaitu di 25 sen dan buy limit ketiga di 24 sen. Nah, untuk posisi futuresnya ini masih cukup jauh ya dari posisi long dan short ya. Tapi untuk posisi long kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di 24 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 27 sen. Sementara untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 27 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 24 sen. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Cardano dan juga ending dari CVT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto.
Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.